Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah yang masih mengizinkan kita untuk berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, meneguhkan lagi keislaman dan keimanan kita di jalan yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan berjamaah yang benar dengan kaum muslimin. Buatan Quran hadis jamaah ini jamaah maksudnya DE beliau salah buatan ya. Jadi al-jamaah itu maknanya adalah ma'ana wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku berada di situ. Sehingga ketika misal kampung ini wayah adan, ternyata sing adan, kok jenengan sing adan ditenggo nanti komat rene sing teko, terus jenengan yang komat makmum nggih ternyata yang rawuh iku mboten kepanggih jenengan pirang taun tentu sing mawon ngurusin Mbak. Oh, insyaallah. Nggih, monggo. Nggih. Nah, terus dulu. Nah, jenengan tenggo komat. Ternyata nggih mboten enten ingkang rawuh jenengan komat. Akhirnya jenengan yo imam, yo makmum. Salat piyambakan tapi teng masjid. Nah, itu adalah al-jamaah. Ma'ana wa ashabi. Jadi yang namanya jamaah di dalam Islam itu adalah kebersamaan di atas kebenaran bersama Nabi dan para sahabat, bukan kelompok tertentu. Mulai harus ngeklaim orang jamaahku, klaim orang melu aku, orang bayat mampu. Makanya panjenengan yang bisa keluar dari lingkaran setan itu alhamdulillah. Tapi kalau masih punya saudara yang ada di sana, dengan ajak tobat kena salah 100% salah. Bukan ragu kena salah. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema kita kok pembukaan bulan itu karena tema kita membangun akidah anak yang kuat di tengah godaan zaman. Kalau bahasanya godaan itu dalam bahasa agama itu namanya fitnah. Nah, fitnah itu enten kali fitnah syahwat kali fitnah subhat. Fitnah syahwat niku nggih nek wong Jawa nggih ngarani moni-moniku, nek fitnah subhat nggih salah setunggal kok omongane kaya bener tapi salah. Yo Quran hadis jamaah ning kaya bener tapi salah. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman ketika anak-anak tidak hanya diuji oleh dunia nyata. Boten mau diuji sing ketok-ketok, pengen motor, pengen iki-iki. Tapi juga diuji oleh dunia digital, media sosial. Begitu sudah masuk ke situ, wah isine wong ngomong apa wae enten. Wong menyampaikan apa aja enten. Sampai kula ditanglet kali rencang dua pertanyaan yang tak pikir yang bertanya itu orangnya sama, ternyata beda. Satu orang Nasrani, yang kedua orang ateis. Terus nanti kalau tengok ketemu koyo ning ditebak. Dan saat ini kakak dan medsos, ini contohnya. Dan pertanyaan ini gak usah saya sampaikan di sini karena nanti tidak malas dulu. Tapi intinya pertanyaan gak mutu. Sampai saya bilang ketika saya sudah jelaskan, ini kira bola dari mbak menungso kayak gini. Harusnya dengan fokus sama agama jenengan, gak usah mendengarkan orang-orang seperti itu. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul lagi budaya permisif, yaitu budaya-budaya yang menyimpang dari syariat. Sampai beberapa pertanyaan itu di majelis putra putri panjenengan nom itu, saya punya teman LGBT orangnya baik, tapi nek teman sing enggak LGBT malah orangnya jahat. Itu kan sudah fitnah, sudah enggak benar gitu. Kemudian belum lagi krisis keteladanan, mereka bingung harus nyontoh siapa. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, di tengah semua itu, maka yang bisa menjadi benteng menjaga putra putri panjenengan itu nggih namung akidah. Akidah
akidah yang benar, bukan akidah yang bengkok. Akidah yang bengkok ini nopo rukun Islam 5 aja ditambahi sing keenem baiat. Ku akidah bengkok. Gak bener. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah nek yai etam riku nambahi baiat, nek wong Syiah nambahi nopo rukun Islam yang keenam itu imamah. Keimaman. Jadi mirip-mirip jane. Makanya ya mereka itu mirip-mirip koyo ajaran Syiah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan anak jenengan insya Allah akan selamat kalau kemudian diajari akidah yang benar. Jika akidahnya kropos, maka mudah hanyut. Yang Jawa Timur ngarani kentir, enak sing ngejak ngulon melu-ngulon, ngetan melu-ngetan, idul melu-idul, tidak pernah bisa berdiri sendiri di atas keyakinannya sendiri. Makanya itu hal yang menjadi PR kita semua. Dan sebenarnya solusinya pun cek melo-melo ketok moto. Dengan antarkan mereka ke majelis ilmu nih dulu. Insya Allah mungkin kami ya, takmir dengan pulau ya, sekuyung bareng-bareng, ayo dijogo bareng-bareng. Dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh rasa cinta kasih, kita ajarkan mereka. Tidak ada kan ngopo-ngopo sing sifatnya elek ngoten. Insya Allah semua kontennya baik, disampaikan dengan cara yang baik, beliau rukun ketemu dengan saudaranya sesama muslim di masjid-masjid yang lain. Dan gerakan seperti itu hampir gak ada, artinya jarang sekali. Dan kemarin saya ketemu saya ngobrol, beliau piai Solo. Terus singkat cerita beliau terus tanya, ini kenal lagi orang ngertos itu sing ngeken kula khotbah Jumatan kampung itu. Kuwi biyen sing mempelopori MMI ini ku mboten Majelis Mujahidin Indonesia mboten, tapi muda-mudi Islam. Jadi ten Kecamatan Gilingan niku masjid-masjid niku cah nom-nom niku di apa istilahnya? Dijak ngaji 2 sampai 5 orang kumpul rame kan nom-nom sak Kecamatan Gilingan. Dan tokohnya niku namanya Pak Dono saat ini dados mudirnya Pondok Pesantren IPH itu. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus saya bilang sama om saya, ketoknya ngono saiki sana ya. Oh, sana. Nah, tapi saya bersyukur dalam hati saya nek mboten kula pamer niku ning jadan sekitare enek rakyatan wong nang masjid. Nah, jadi kan salah satu bagiannya. Maka sekali lagi dan selalu terus saya ulang-ulang, jenengan saya minta untuk membantu. Nah, bantuannya nopo didorong putra putri jenengan, nopo putu didorong untuk ikut kantun derek lega kaos, mungkin diparingi senek, paringi hadiah, angsal ilmu yang paling penting. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, dan di materinya itu mesti pulau sangkut-sangkut ke kali akidah. Karena saat pinter-pinternya orang jadi apapun kalau akidahnya lemah, maka binasa dia. Yang sering saya contohkan ada seorang dokter, terus perwira juga, gitu. Perwira tentara bunuh diri, Pak. Ya kan akidah. Kalau akidahnya kuat tak mungkin bunuh diri. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah bukan cuma sekedar pelajaran, tapi adalah sebuah pemahaman yang harus dijadikan landasan fondasi kehidupan. Sehingga jenengan sudah belajar iki ra entuk dari sisi tauhid melanggar akidah. Niku ampun namung dimirengkit penggalih tok, tapi harus diaplikasikan. Kalau kayak contoh meleh misal nek kula kemutan kula nate sanjang penting terkait napa tatoyur misal. Tatoyur niku napa menganggap sial karena melihat atau mendengar suara burung napa prit gandil. Wah, aja metu kok enek ini enek ngono. Mireng manuk napa burung hantu, wah berarti anak sing mati. Itu tidak boleh dalam Islam. Nah, jenengan harus tinggalkan itu. Ini bukan perkara yang apa istilahnya, yang ditawar menawar, bukan. Ini kalau udah akidah hitam atas putihnya udah jelas. Nah, ini salah, tinggalkan. Cuma tenuki nek sampeyan dengan mireng swara niku napa manuk kerja misal atau ciblek, berarti aku main untuk rezeki. Mboten enten gandeng jenenge. Lah ning arep ora tau enek ciblek apa ya terus wong ora entuk rezeki ya itu mawon. Atau misal nek diluncati kucing ireng, engko cilaka mboten nggih.
Nek ten kampung atau ten daerah mboten kucingnya terus pripun. Omene pemain kucingnya ora ireng terus pripun. Pos selamat terus nggih mboten penen biaya sedo biaya kecelakaan niku. Makanya Bapak Ibu dan hati Allah ini semua itu tipu daya syaitan yang ngajak jenengan kita semua membelok pada keyakinan-keyakinan yang salah. Misal mulai contohnya ini nggih kula nembe mawon ning ngertos. Jadi misal terose lho. Jadi nek misal apa niku pempese bocah nek ora diobong ngono terus malah marai loro gitu. Tenan gitu. Nah, akhirnya dibuang sembarangan. Ya artinya apapun bentuk pengelolaannya, mau dibakar, mau dibuang tempat sampah, tidak ada masalah. Tapi tidak usah diikuti dengan keyakinan-keyakinan macam itu. Itu keyakinan-keyakinan yang keliru. Nah, terus terus enten meleng napa? Nek lahiran hari-hari ini nek ra didekek ning arep omah dikai lampu, anake ngene, anake ngono. Nah, niku ndak ada dalam Islam. Umpama niku ajengan pendem nggih monggo dipendem. Tapi mboten usah nggadahi keyakinan-keyakinan iki ngene iki ngono mboten. Jadi itu melanggar akidah semuanya. Nggih. Dan itu musibah. Ketika jenengan sholat tapi akidahnya bengkok ngono niku kurang baik, kurang tepat. Makanya harus diperbaiki. Dan macam-macam. Misal sasi suro, rawani nikahnya putra. Ini mboten enten ganteng-ganteng semua hari itu baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita tasubbuh dahra dalam hadis qudsi. Jangan kamu caci maki masa, hari, bulan, tanggal, tahun. Fa ini dahra. Karena hari, bulan, tanggal, tahun iki sing netokke sing gawe ki aku. Sing notoke aku kok lok-lokke iki piye. Nah, gitu. Makanya Bapak Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu akidah dan mengapa harus ditanamkan sejak dini? Maka akidah adalah keyakinan yang mendasari kehidupan seorang muslim yang mengikat imannya dan harusnya tidak boleh tergoyahkan oleh subhat dan syahwat. Syahwat niku moli-moli niku contone, subhat niku contone aliran-aliran sesat. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, Nabi sudah mengingatkan tak tinggal norong perkara. Nek mbok jogo selamat dunya akhirat Quran kali hadis. Ning Quran hadis boten mung sembarang Quran hadis, harus dijelaskan dengan pemahaman para ulama. Boten pemahaman orang-orang itu. Lah iki ilmune mangkul ki pundi. Bahkan ulama-ulama yang kemudian diklaim sebagai sumbernya ilmu pada waktu tokoh pertamanya ke sana, Nur Hasan Baidah atau Baidillah itu ke sana, itu dicari nggak ada orang. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku ngaku-ngaku mboten enten landasane dan mesake. Dan kula titen-titeni jane sing melu-melu iku jane yo isine wong-wong rapatek-patek pinter gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala dan semua aliran-aliran seperti itu ujung-ujungnya jadi urusan duit. Saat ini kita pernah belajar soal zakat. Zakat itu punya syarat nopo, nisab dan haul. Nisab itu berarti nopo batasan terpenuhinya dengan mengeluarkan zakat. Haul itu nopo setahun. Berarti nek dengan gadah yotro, gadah mas-masan, gadah pemawon yang sudah terpenuhi setahun dan sesuai nisabnya terpenuhi batas minimalnya baru keluar zakat. Zakatnya pinten? Pak, zakat pinten Pak, zakat mal? Pinten Pak? 2,5% gitu. Lah niku ben bulan ketoknya pinten? 10%. Itu sudah lebih dari zakat, padahal zakat itu wajib. Yang wajib aja cuma 2,5%, dia enggak 10%. Nah, ternyata usut punya usut ya itu dari mulai imam kampungnya ngumpul terus sampai tekan pusat. Niku duit sing ngumpul niku sebulan itu bisa puluhan miliar dari satu provinsi lagi provinsi yang lain. Ujung-ujungnya jadi niku. Dan ben boten tertelacak sama PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, semuanya dibayar dengan cash, rawani transfer. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kelompok-kelompok itu ujung-ujungnya mau niku KSD. Mungkin oleh kelompok-kelompok tertentu niku, wah, nek dakwah ketoke pol-polan, tapi ujung-ujungnya mau dadi penadah mobil sambutan.
Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, terkait dengan akidah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, ketahuilah, ngertiyo nek gak ada ilah yang boleh disembah selain Allah. Ketika dikatakan tidak ada ilah, maka jenengan tidak boleh berakidah menyimpang. Nek ngomong rezeki datang dari Allah, maka jangan nyuwun kepada selain Allah, atau jangan menyandarkan kepada selain Allah. Contohnya nek mau iki nek ngomong manuk iki, delok kuku-kuku iki, berarti mah itu rezeki. Nah, itu menyandarkan pada Allah tidak boleh. Begitu pula ketika kita memahami Allah antas selama mingkas salam, ya Allah semua keselamatan itu dari Engkau karena Engkau adalah yang memberikan keselamatan, maka ya selamat datang dari Gusti Allah. Makanya tidak boleh kita kemudian sandarkan, oh iki enek pret gantil, berarti kok enek wong loro, enek cilaka, oh iki enek kula ngene kula ngono, berarti kok ngene kok ngono. Iki tanggal semene malam Jumat Kliwon, tidak boleh. Semua itu harus ditinggalkan. Makanya yang namanya akidah yang benar, tauhid yang benar itu memerdekakan. Hakikat merdeka dalam hidup ini jenengan hanya menyandarkan semua kepada Allah, bukan kepada siapapun. Jenengan nanti sampai pada titik itu, jenengan lampah niku mboten enten beban apa-apa. Yang meh rono nek ngene piye? Sampai puncaknya nanti ada orang pakai jimatnya carry, dia merasa orang yang paling lemah. Padahal awake gede dhuwur nek perlu keker. Guru-guru jimatnya carry. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perintah pertama bukan berbuat, tapi kita diminta untuk mengilmui. Fa'lam. Nah, fa'lam itu berarti perintah untuk belajar. Iqra, bacalah. Makanya perintah mengilmui, mengenal Allah itu enggak pernah berhenti sampai jenengan benar-benar tahu Allah itu siapa, di mana dan bagaimana kuasanya. Makanya dari puluhan masjid yang saya datangi itu hampir enggak ada, atau ada sebagian kecil itu yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Asmaul Husna itu satu-satu. Makanya saya mulai beberapa masjid itu saya jelaskan satu-satu biar tahu gitu. Allah Al-Muhaimin itu apa, Allah Al-Razak itu apa, bedanya Ar-Rahim sama Ar-Rahman itu apa, bedanya Al-Ghafur sama Al-Afu itu apa, Al-Wadud itu apa. Ketika jenengan mengilmui semua itu, kata Nabi, faman ahsoha, siapa yang tahu Asmaul Husna 99 itu dan kenal dan mengilmui dan mengaplikasikan sehari-hari, dakhalal jannah, wajib masuk surga. Sehingga orang yang mengenal Allah tidak akan mikir kemana-mana. Oh Allah ki Ar-Razzaq, berarti aku dodolan yang jalurnya kepada Allah, orang tidak boleh pesugihan. Oh Allah itu As-Salam, sumber keselamatan, berarti aku jalur selamat, ya ora perlu golek kebo sing jenenge Kiai Selamat, cukup minta sama Allah. Ketika Allah itu Al-Muhaimin, yang menjamin, yang menjaga, ya sudah, kita hanya minta penjagaan kepada Allah, orang perlu bersih desa. Mungkin orang tidak bersih desa, engko kampungnya engko ngene engko ngono, mana Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah pertamanya adalah fa'lam. Sehingga walaupun materi kula niku ngomong ke anak, ngomong ke piye carane anak niku saleh dan seterusnya, maka tetap akan saya selipi sempili tentang akidah. Bahkan saya ngomong tentang ekonomi ini nggih kula sempili akidah. Saya ngomong ke fikih salat ya saya sempili akidah. Saya ngomong ke puasa ya saya selipi akidah. Biar jangan sampai panjenengan itu luput dari akidah yang benar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak adalah amanah akidah. Disebutkan dalam Quran surat At-Tahrim yang sering saya bacakan dan sering mendengar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka wahai orang-orang yang beriman, jagalah anak-anak kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka menjaga anak bukan hanya memberi makan, menyekolahkan, tapi menjaga lurusnya akidahnya. Makanya di pertemuan yang lalu saya menyarankan ketika putra jenengan pindah sekolah mboten pundi, iseng-iseng mang lebet kamare, nang kamare nopo. Aja-aja gantungke jimat-jimat, gantungke napa niku ramalan-ramalan, horoskop ya. Ramalan bintang, zodiak. Niku jenengan punya PR untuk amar ma'ruf nahi munkar di rumah jenengan.
Nah kalau sudah di rumah dengan amar ma'ruf nahi munkar niku mboten mung ngangge ati napa ngangge lisan, tapi sudah harus pakai tangan. Tangan niku pripun? Nek jelas niku gantung barang-barang gak bener ya dijikuk dibuang. Dan kadang lho Pak, kadang enten bocah-bocah nom niku dia karena nggak punya sosok idola yang benar, niku ndeloke akhirnya artis-artis penyanyi luar, misalnya tentang kamarnya di syuting ya nek gambare salib, menu-menu Pak, tuku kaos ya nek gambare salib, terus ning temboke nek salibe gitu, nggak bener. Dan gambar salib niku saat ini mboten mung konten tok ya, jadi enten sing di model, tapi intinya itu ya salib niku, nek bahasa Inggris niku cross. Ya seorang muslim harus hati-hati lho. Kamar nek ngene apa iki? Member yo ora gambar iki to, gambar Ka'bah bulan sabit apa gambar apa lah bintang-bintang malah genah. Mosok wong Islam gambare kok ngene. Nah, maka pemimpin Allah niku nggih baru godaan syahwat. Nah, kalau godaan subhat, nah di situ ada relativisme agama. Apa nih? Yaitu pemahaman yang disebarkan lewat medsos, lewat dunia kampus, banyak semua agama itu sama. Wah ini berbahaya. Jadi sampai diibaratkan itu nih, ini misal rodo, ini astengahnya, ini ada uji-uji. Nah semua orang menuju pada Tuhan. Cuman nyebutnya beda-beda, orang Islam nyebutnya Allah, orang Kristen nyebutnya nopo, Buddha nopo. Nah, ini dalam Islam nggak boleh kayak gitu. Kalau bener kayak gitu, lah ngapain ada surat Al-Kafirun? Ngapain ada ayat-ayat yang melarang untuk menyembah selain Allah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian muncul orang-orang yang meragukan Al-Qur'an. Sampai kemudian kemarin saya bikin videonya ngeten ini. Singkatnya videonya lumayan sekitar semenit atau 2 menit. Tapi intinya ngeten. Kenapa yo negara yang isinya orang-orang yang ngaku religius, paling bahasanya Indonesia, kok gak lebih maju tinimbang negara-negara sing gak patek religius, paribasane niku Amerika. Lah kula dikirim ngoten iki ya mau guyu tok. Lah apa maksud kok guyu? Soalnya ngeten Pak, kemajuan mereka itu sebenarnya landasannya adalah nilai-nilai agama jenengan. Kula kayak contoh. Negara mriko, kula nate teng Jepang, resike pol. Negara Indonesia kemproe pol. Terus pertanyaannya, apakah di dalam Islam tidak mengajari kebersihan? Pak, halo, ajari Pak. Bahkan Nabi sampai mengatakan apa? Laula an asuqa ala ummati, nek kirane orang ngeboti umatku, la amartuhum bisiwakin indah kuli sholat. Bakalan tak kongkon kuwi nek meh sholat sikatan. Oh, berarti nek wong Islam niku nek nganggo hadis niku kedaya sikatan sedinten ping pinten? Ping 5. Tapi napa? Tapi awake dhewe kadang ping 2 ping 3 wis sosok dikurangi kok. Kula nek salat nang masjid nek dadi imam aman, tapi nek pas mboten dadi imam masbuk, nomor subuh, niku kadang sebelah piyai nggih pun ngangge rasukan sae tinggi salat. Padha-padha amin. Wah, maseng ngoten niku. Mbok yo iso ganti klambi, iso ganti ngangge kopiah, ngangge iso wudu, mbok yo sikatan sisan gitu lho, cobi. Nilai-nilai agama sudah ada, tapi aplikasinya kita yang sampai lupa agama sudah menyuruh seperti itu. Nah mereka nggak pakai agama, tapi mereka berpikir ini sehat. Makanya saya pernah ketemu orang non Muslim ya, saya tanya sunat orang kowe, jawabannya sunat. Syariatmu orang ben sehat. Nah ini kita sunat mengikuti syariat, pada akhirnya kita dapat sehat. Nah karena ada perintah wajibnya, makanya karena tadi Nabi nggak mewajibkan. Bahasanya nek umpama gak ngeboti ya. Akhirnya banyak orang ngomong soal kagotan, sikatan dari sikat iki. Napa gigi piyambak lho sanes untune boyo singo. Gigi sendiri gitu loh, sehingga harusnya nggih jangan kemudian merasa berat. Terus mulai contoh misal Nabi mengatakan khamsu minal fitrah. Ada 5 hal dari fitrah. Al-istidadu wal hitanu wa qassus saribi wa nadful ibti. Ngapunten di situ ada kalimat 2. Napa niku? Mencabut bulu ketiak dan memendekkan ngapunten bulu kemaluan. Nah, wong Islam rata-rata eleke rambutnya dawa-dawa madhepeng.
Harusnya dibersihkan Pak. Makanya Nabi nanti dalam beberapa riwayat Nabi ketika bertakbir ketiaknya putih bersih. Wong Islam ireng-ireng. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini syariat yang banyak kita luput untuk tidak mengerjakan padahal dalam Islam itu ada. Makanya nilai-nilai kemajuan itu sebenarnya ada di dalam Islam, cuman al-muslimun mahjubun bil muslimin, terhalang orang Islam itu tidak mengamalkan itu sehingga indahnya Islam itu tidak terpancar. Makanya kalau bisa sampai terpancar itu luar biasa mengalahkan mereka. Dan karena ada syaitan yang mereka beranak pinak sejak pertama diciptakan nggak mati-mati, sedangkan kita yang beranak pinak tapi mati maksimal rata-rata 60 sampai 70. Nah, maka syaitan jumlahnya makin banyak. Nah, yang muslim-muslim itu dihalangi dari kebaikan, yang non-muslim malah didorong untuk berkemajuan, sehingga mereka seolah-olah memenangkan peradaban, kita seolah-olah terbelakang. Padahal sebenarnya nilai-nilai kemajuan itu ada di kita. Makanya sebelum mereka itu menyerang negara Islam pada zaman kekhalifahan dulu, mereka itu negara terbelakang, gelap, senang perdukunan ya, kayak Indonesia atau Jawa sekian ratus tahun yang lalu. Mirip. Begitu sudah mengalahkan kekhalifahan Islam, buku-buku dibawa. Ternyata enak iki gitu. Ditinggalke Pak itu buku-buku ditinggalke. Termasuk klenik ditinggalke. Bule-bule niku pada zaman itu seneng klenik. Seneng macam-macam. Dan itu masih bisa didapatkan dalam film-film kolosal. Jadi enten film-film kolosal, Viking ngoten niku itu orang-orang klenik itu semua. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim harus tegak di atas tauhid. Jangan sampai kita enggak paham akhirnya malah terkesan terbelakang dari orang-orang kafir. Enggak boleh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran ayat 7, fa ammal ladzina fi qulubihim zay'un fayattabi'una ma tashabbaha minhu. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat yang samar-samar. Ayat yang cetha niku enten disuruh bertauhid, suruh bersaudara, malah golek sing samar-samar, kudu baiat, nek ora baiat dudu dulure, nek dudu dulure rasa diseramungi, nek mati rasa diendai, sampai pada level-level seperti itu. Sampai yang viral ini kan ada orang yang sholat di masjid itu diusir mergo ora jamaah. Nah, enggak tahu di sini prakteknya seperti apa. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu musibah. Harusnya enggak boleh ada seperti itu di tengah-tengah kita. Nah, kemudian yang kedua, syahwat itu akan merusak akhlak dan nafsu dari anak-anak kita. Di situ ada pornografi, pergaulan bebas, bahkan ada normalisasi dosa. Normalisasi dosa itu pripun? Ngeten. Terus sampai ada beberapa orang tua niku nanti saya dengar sendiri saya bilang gini, iki bocah nek ora pacaran pun ora entuk bojo piye. Nek langsung nikah pun nek bareng itu padu piye, pegatan piye gitu. Akhirnya dilegalkan pacaran. Itu sudah pacaran, akhirnya perzinahan. Akhirnya dinikahkan. Makanya kemarin itu kalau aku di WA sama temen itu, Mas, iki aku ditawari kok mupoh bocah nenek dulure nenek ponakane dulurku di SMP meh lahiran seminggu kas. Hukumnya apa ya adopsi ya. Nah, terus kula ya madhep SMP lahiran. SMP paling kelas kali, kelas 3. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Jasiyat, "Iqtaru afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Maka apakah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Jadi ada orang yang nurut ya hawa nafsu, wabeh dicoba. Pokoknya berulang tahun nyoba dicoba, kok panganan haram seperti apa pun dicoba. Maka kita harus hati-hati, banyak anak yang tidak ateis sebenarnya masih percaya sama Allah, tapi hawa nafsunya luar biasa dituruti. Pengen mentem ya mentem, pengen narkoba ya narkoba, sampai ada kata-kata mumpung masih muda semuanya harus dicoba. Naudzubillah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau zaman SD ada temen rencang itu cah Kristen, itu duduk ulang ben-ben warna abang gitu. Boleh pakai. Terus kalau cerita nih buat pulau langsung pokoknya kowe kudu mlebu pesantren. Saking konten. Dan masuk pesantren itu bukan perkara mudah dalam hal finansial ya, karena
waktu itu nih ekonomi nggak bagus-bagus juga ini orang tua saya. Akhirnya kita tepi corone diusahakan gali lubang tutup lubang sampai ibu kula pensiun niku nanti kula teng utang lagi. Bu, kula pun namung kuliah. Jenengan tesih gadah utang ten kula. Meh apa lek tak tutupe kabeh ya. Nah, kok keboti kowe ora wong napa niku yo utang karo nyekolahe kula. Terus dikandani ten mriki-mriki. Kula parani, Pak. Lunasi. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Itulah potret perjuangan orang tua yang pengen anaknya baik. Dan baik tidak cuma semata-mata sarjana, tapi juga harus meluruskan akidahnya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, terus anaknya gak sekolah, akidahnya menyimpang, urip pengen ikuti hawa nafsu, molimo wajib demi bendino, terus mungkin nek jenengan sedo ngarep-arep donga dhek itu kelingan donga. Sok malah sadar ning jenengan sedo dhek mati dhisik. Pun kathah lho njatene nek sing wabrak buk mati, nek sing gantung diri to. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala jenengan ambillah pelajaran dari semua kejadian-kejadian itu. Jangan cuma sekedar lewat sebagai sebuah berita, tapi ambil pelajaran. Ojo nganti iki kedadian ning anakku, ning warisku, ning putuku ojo. Cara menyelamatkan mereka satu-satunya lebetaken ke masjid pun niku cara paling selamat. Salat 5 waktu enten majelis mungkin lenggah, nek memang longgar terus pokoke linggo sik engko mulai tak jajakke mie ayam bakso, mbok niku lari-lari terus linggo terus dolanan ngoten niku ndak apa-apa, Pak. Biar seneng lenggah riyen teng masjid. Yo nek rame-rame banget ya rodok kan rame-rame. Ampun galaki. Kowe digalaki wegah teng masjid. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Maka akidah anak itu harus dibangun dengan cara menanamkan akidah yang benar sejak kecil, sebagaimana ayat yang sering saya ulang-ulang yaitu Quran surat Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah. Tak ganteng ojo berbuat kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim, sing jenenge syirik iku dosa dolim sing paling gede. Sehingga tauhid itu adalah harusnya menjadi materi pertama di rumah jenengan, bukan cuma sekedar pitutur yang baik, bukan cuma sekedar akhlak yang baik yang diajarkan, tapi keyakinan yang benar juga. Pak, iki mau enek anu, Pak. Enek kewan ngene-ngene ngomongnya guruku nek krungu suarane ngene ngono. Ora usah diluwoki. Kabeh keselamatan ku saka Gusti Allah, ora mergo jalanan suara tekek misalkan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenalkan anak kepada Allah dengan rasa cinta dan takut yang bersamai. Sehingga kita sampaikan, Allah tuh maha melihat, ojo berbuat maksiat, Allah ngerti loh nek kowe ngomong ra bener, ngakoni sing ra bener. Terus sampaikan juga kalau Allah maha penyayang, nek kowe mbiyen tau nglakoni dosa, nduk, tobat to. Gusti Allah ki akeh ngapurane, bahkan luwih akeh tinimbang adabe. Kemudian sampaikan juga bahwasanya nek Allah juga selain Ghafurur Rahim juga Sadidul Iqab, juga memberikan iqab atau siksaan yang pedih. Senajan Gusti Allah ki Maha Pengampun, nek yo kowe kudu hati-hati. Nek kowe berbuat dosa terus gak tobat-tobat, lah kok nek digawa ning akhirat, enek neraka sing dicepake. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, Al-Hadid ayat 4 Allah berfirman bahwa ma'akum aina ma kuntum, Allah membersamai kalian dimanapun kalian berada. Niku bukan Allah berada di sekitar kita, bukan Allah di atas sana, tapi Allah mengilmui kita itu sedang apa, di mana, termasuk putra-putri kita. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau anak itu sudah tahu tentang Allah dan bagaimana kuasa Allah mengetahui mereka kan bakal hati-hati. Tapi nek gak ngerti, engko meh napa tahun baru wis sepakat karo kancane. Pitik ngendi sing akan kita maling. Udah gitu udah ngerti set. Begitu wis pinter kok dipraktekke Pak, malam tahun baru sore-sore niku pitike tanggane sebelah ngendi napa teng kampung pundi dibakar bareng gitu kan. Merayakan tahun kula ningali teng medsos. Kula ya lagi ngerti. Bocah nom saiki nek tahun baru nanti bakar pitik ning pitike tanggane. Ya, kakang yu jujur kakang tahu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian untuk membentengi mereka dengan akidah yang baik, dibiasakan zikir. Zikir itu luas ya. Pirin niku, sholat. Nek sholat ampun keseso, bar sholat nek lenggah rumiyin. Ku anak-anak kula cilik-cilik bar sholat karepe gak mencolot. Niku sik istighfar ping 30. Napa ping 10.
astagfirullah rampung. Nah, niku dibiasakan. Jenengan yen wonten bar salat ya ampun kesus aja putih pikirin wirid paling mboten istighfar 3. Allahumma anta salam minka salam. Kemudian Allahu akbar 33, alhamdulillah 33, subhanallah 33, ditutup la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu kullu syai'in qadir. Pun niku minimal rampung monggo. Tapi nek saged langkung kathah nggih langkung sae. Dan itu zikir dalam arti wirid salat, kemudian zikir majelis ilmu niki nggih zikir, maca Quran nggih zikir. Maka zikir adalah semua bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya berada kegiatan yang mengingatkan jenengan kepada Allah niku namanya zikir. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, masalul ladzina yadhkuruna rabbahu wal ladzina la yadhkuru wala yudzakiruhu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mau mengingat Allah itu perumpamaannya kayak orang mati sama orang hidup. Ya ini nek tasih gesang itu tasih akan manfaatnya. Iso kerja, iso ngewangi wong, iso dijak ngobrol. Tapi nek piye pun sedo, pun kantun nguruki selesai. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat yaitu orang tua harus sebagai teladan. Nah, ketika kita pengen anak kita akidahnya lurus dan jenengan kita jadikan diri jenengan itu sebagai teladan. Pak iki atau berbuat kesyirikan. Makanya gue ora itu, Pak ora keyakinan ngono kuwi ya kowe aja. Pak ora tau jimat-jimat kowe aja. Pak ora tau nyimpen keris-keris sing ngomongin isine Pak ora kowe ora itu. Sehingga Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu pemimpin dan nanti akan ditanya. Ketika anak-anak kita itu kok melaku dhewe dengan jalannya sendiri yang menyimpang dari kebenaran, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban, Pak. Hanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan anak dari orang tua itu yang paling kuat itu tidak cuma sekedar dituturi. Biasanya mereka itu malah ikatnya itu nek niroki. Makanya kalau orang tuanya jelek itu mudah untuk ditiru. Makanya di rumah jangan ngasih contoh-contoh yang jelek. Jangan memberikan umpatan-umpatan yang jelek. Kan garwane dipisui. Nah, mungkin melu-melu niku misui Pak Gendi gitu. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dan punya tugas untuk menyeleksi lingkungan dan tontonan mereka. Nabi SAW bersabda, almaru ala dini khalili. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Termasuk yang tadi saya bilang, ya canem-nem di pengawasan itu sampai sanjang. Niku cahaya GBT niku sing seneng lanang karo lanang wedok karo wedok. Niku terus wonge ramah-ramah, halus-halus. Tapi nek sing normal-normal malah galak-galak. Wis kula sanjang. Kuwi kan mergo ben kok lem, ben iso cedhak karo kowe, ben iso dianggap apik. Tapi nek kamu lihat berita-berita mereka melakukan kriminal, pembunuhan, itu orang mau dipateni, dimutilasi, dan kasusnya itu tidak cuma 100 banyak. Ayo Bapak Ibu nama Allah Subhanahu wa taala, mereka pengen mengcover kebusukan perbuatannya LGBT homoseksual dengan seolah-olah akhlak yang baik, tapi yang namanya bangkai batang itu buat dibuntel lagi kain sutra ya tetap mampu. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, dengan harus menyeleksi temannya, tontonannya, medianya, dan wabil khusus yang tulung merapatkan mereka itu ke barisan para pemuda-pemuda Islam yang ada di masjid. Jangan kemudian biarkan mereka itu kelayapan di jalan-jalan tanpa tujuan. Sering saya contohkan itu subuh-subuh kula ajeng ten Loro Tengah, biasanya kalau mampir dari Indomaret cetak niku cah nom teng lecek nang siji. Padahal subuh. Nek dhuwur ngoten kula cek mikir kok salate mungkin rada engko ya. Nek subuh salate jam pinten. Makanya Bapak Ibu Allah, ketika jenengan ada putra ajeng touring, bukan berarti touring enggak boleh, touring itu boleh, cuma ditanya ning ndi karo sapa. Nah, mungkin nek cetha tujuane, kegiatane omeh bakti sosial Pak ning ngene-ngene, nah diweling aja lali salat. Mboten mung soal dolane atau gayang-gayangane mboten, tapi lebih kepada jenengan harus pastikan mereka itu menegakkan sholat, karena sholat itu yang akan menjaga mereka atas izin Allah. Tapi nek mereka meninggalkan sholat, ya wes bolong kabeh, semua penjagaan itu bolong, setan masuk, kanca-kanca jelek masuk, akhirnya niatnya bakti sosial mulai-mulai teler, mulai-mulai kecelakaan.
Nah, Bapak Ibu dan Allah, tanda anak jenengan itu punya akidah yang kuat. Yang pertama, tidak mudah ikut-ikutan, boten gampang kegowo mriko-mriko. Nek cara basa Jawa Timur orang gampang kintir. Nah, kemudian yang kedua, berani berkata ini salah. Dia tahu ini salah, ini benar, dia tahu. Ini akidah benar, ini salah. Ini keyakinan salah, ini benar, dia tahu. Bahkan mungkin bisa menasihati orang tuanya. Orang tuanya jangan sambil nggo sajen, Pak, ngoten niku boten angsal. Nek jenengan gadahi putra ngoten niku putra saleh, ampun nasi. Bismillah, matur nuwun le wis dinasihati. Ngoten. Amun wah ditesono cah cilik ngerti apa. Iki ajarane mbah-mbah biyen. Kowe nang lahir wis dilakoni. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka akan menjaga sholat dan gak akan mudah putus asa karena mereka nek ada masalah berdoa meminta kepada Allah. Tapi nek bocah iki daerah bener, dompete ilang langsung geger. Boleh batu ngendi ilang ngendi? Ono kurang sekti, ono kae sekti. Yo semono yo. Ngoten. Makanya Bapak Ibu dan Allah, termasuk ketika akidahnya benar, mereka akan takut berbuat dosa walaupun sendirian. Senajan piyambakan kamar mboten bakalan delok sing aneh-aneh, mboten bakalan emoh. Kertos kenapa? Allah ngawasi. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya puncaknya dia akan menghormati panjenengan sebagai orang tua. Makanya kata-katanya itu ojo golek bojo wong gak salat. Wong nek Gusti Allah ora digatek apa meneh kowe. Nah itu. Makanya ketika kita punya anak kok tidak kenal sama Tuhannya, insya Allah nggak akan bakti sama orang tuanya. Nah sehingga hukumnya sebab akibatnya ketika jenengan kersake putra niku bakti, jenengan kenalkan sama Allah. Lah kenal Allah di mana? Di masjid, pengawasan, sholat, kumpul kali teman-temannya sesama kaum muslimin. Sehingga Bapak Ibu dan Allah, jangan hanya takut anak kita tidak sukses di dunia, mboten gadah pegawaian sing mulya, mboten dadi PNS, ampun niku. Tapi harusnya kita lebih takut jika anak niku selamat dunia tapi rusak akidah. Dunia niku bisa dicari, Pak. Akidah jika rusak sulit diperbaiki. Ya Allah, mriki niku barengan kali piye sepuh niku jenggote putih kabeh, gowo pin kontel. Terus kotak gede, kotak plastik gede niku. Terus bunine enten spanduknya di-print ngoten dicetak, spanduk MMT cilik itu dicetak. Jual karak bawang 5.000 rupiah. Wah, itu menurut saya orang hebat. Kenapa? Pak, dia pulang ketika mau maghrib dan dia berdagang barang yang halal. Nah akhirnya ngapunten putra jenengan rada di lurah, rada di presiden, tapi di atas akidah yang benar, dia membawa pulang hanya harta yang halal. Niku langkung sae, Pak. Tinimbang meh dadi pejabat dadak nang dukun, titik-titik dadak sajen, titik-titik dadak aneh-aneh kaya niku KDM, Deddy Mulyadi niku lho. Nanti digaweke apa kereta kencana, jenenge enekke apa kurang gawean. Terus gak dadi gubernur gak pathekne gitu nek orang Jawa Timur bilang. Kaya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nek mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang akidahnya lurus. Jadi dokter, polisi, tentara yang akidahnya lurus, yang tahu bahwasanya Allah itu segala-galanya, semua dipasrahkan kepada Allah. Sehingga ketika anak jenengan sudah seperti itu, desainnya akidahnya sudah benar, maka jelas itu nanti akan menjadi waladin solihin, yaitu anak soleh yang enggak akan pernah meninggalkan doa kepada orang tuanya. Tapi nek akidahnya rusak, buru-buru ndongake, ditinggali warisan terus enten nyai teko, Mas bapakmu cek ndek utang karo aku saiki setengah, ndek kae wedhus rung bayar, misal. Niku anak niku langsung jawab, pun mungkin men tagih ngoten akhirat. Wong iki pun didum, iki pun jatah kula cobi. Ngoten niku potret-potret anak-anak yang kemudian tidak seperti ini. Makanya Bapak Ibu rahmatullah itu pun ada dan makanya terakhir saya tutup dengan doa, Allahumma aslih lana dzurriyyatana, ya Allah perbaikilah anak-anak keturunan kami, wahfadhum minal fitan, dan lindungilah mereka dari fitnah-fitnah baik subhat maupun syahwat, warzuqhum aqidatan shahihatan wa qalban saliman, dan karuniakanlah kepada mereka akidah yang benar serta hati yang bersih. Wallahu a'lam
bisawab. Wabillahi perkataan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah yang bisa saya